Nabi itu istrinya lebih dari satu, sehingga kayak Siti Aisyah itu bisa dapat kesempatan bermalam dengan Nabi itu paling seminggu sekali. Nah, seminggu sekali bermalam bersama Nabi, bareng bengi-bengi jam 2 melek, Nabi hilang. Aisyah cemburu, nang ndi? Jangan-jangan ke istri yang lain. Aisyah kehilangan Kanjeng Nabi. Lampune mati. Fatahassastu, maka saya gerayah-gerayah. Apa gerayah-gerayah? Meraba-raba, berarti lampu mati kan? Halo? Kadung disuudoni, dikira kemana-mana, fa'idha ternyata huwa utawi Kanjeng Nabi iku rakiun sedang rukuk, au sajidun atau sedang sujud. Yaqulu, Nabi membaca dalam rukuk sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini oleh orang di luar NU dijadikan dalil istri menyentuh suami atau sentuhan antara suami istri tidak batal. Mana buktinya? Nabi tahajud, lampu mati, digerayang-gerayangi Siti Aisyah. Ternyata lagi ruku sujud. Nabi melanjutkan sholatnya meskipun sudah tersentuh Siti Aisyah, berarti tidak batal, paham? Menurut mereka seperti itu. Tapi menurut NU tidak mesti menjadi dalil tentang hal itu. Mengapa? Aisyah sendiri kan bilang rukuk atau sujud disentuh Aisyah itu loh. Wong namanya lampu mati enggak ketoro. Nabi rukuk atau sedang sujud. Andai disentuh Aisyah itu pas rukuk, yang kena kesentuh mungkin jubahnya, bukan kulitnya, bukan kakinya. Barulah ada kemungkinan kesentuh delamaan kakinya. Kalau kesentuh ketika sujud. Dan hadis ini kan enggak memberi kepastian entah rukuk atau sujud. Nah, senyampang hadis ini enggak memberi kepastian, mending merujuk kepada ayat yang lebih pasti. Aula mastumun nisa. Paham ya? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya lagi orang-orang di luar NU. Katanya Nabi cium istri sebelum sholat tanpa wudhu. Cium istri sebelum sholat tanpa wudhu. Tapi ternyata hadis itu dhaif. Kalau dhaif tidak bisa dipakai dalil. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, Nabi mencium ba'dha nisaihi, sebagian dari istri-istrinya. Setelah mencium, thumma kharaja, lalu Nabi keluar rumah, ila salati, untuk salat, ngimami, walam yatawadda, dan Nabi tidak berwudu. Nabi tidak berwudu. Nah, ini dalil orang di luar NU, katanya enggak apa-apa sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu, tapi akhrajahu, telah meriwayatkannya Ahmadu, Imam Ahmad, wa dha'afahu, dan mendhaifkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari. Diambil dari kitab Bulughul Maram halaman 16, nomor urut 76. Jelas ya? Jadi kita tetap
berkeyakinan sentuhan kulit lain mahram membatalkan wudu. Keyakinan sudah, tapi kalau sampean enggak tahu dalil, enggak bisa berhujjah, sampean yakin tapi enggak bisa meyakinkan orang lain. Nah, sampean butuh ilmu supaya bisa meyakinkan orang lain. Harus kuasai hujjah kayak begini. Sudah? Berikutnya, beberapa orang di luar NU, Salafi, sebagian aktivis PKS, itu kalau wudu ngusap kepalanya sekali tok. Dan katanya itu yang sunnah. Kalau sampai 3 kali itu malah bid'ah. Teman-teman kami yang kuliah di Ibnu Saud banyak yang berpendapat seperti itu. Salafi mereka. Wudu itu ngusap kepala hanya sekali, ngusap telinganya langsung. Tidak ambil air dulu, tapi ngusap kepala langsung ngusap telinga. Menurut mereka begitu. Kalau kita ngusap kepala dulu 3 kali, baru ngusap telinga pakai air baru. Ya. Mana dalil kita? Nadbu ghusli au mashi a'dha'il wudu. Disunahkannya membasuh atau mengusap anggota-anggota wudu salasan apa? Salasan masing-masing 3 kali. Wa mashil udhunaini, dan mengusap kedua telinga, bukan langsung kepala langsung telinga, bukan, tapi bima'in jadid, dengan air yang baru. Kalau mereka ngusap kepala langsung telinga tanpa mengambil air lagi. Mana dalil kita? Rawa telah meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, anna Utsman, bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala, ala urikum wudu'a Rasulillah. Ala, ingat, urikum, aku akan menunjukkan kepada kalian semua wudu'a Rasulillah, wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana cara wudu'nya? Tsumma tawadda'a, kemudian Sayyidina Utsman berwudu salasan, masing-masing 3 kali, kayak yang dilakukan NU ya. Semuanya sunnahnya 3 kali, meskipun kurang dari 3 ya sah, tapi sunnahnya 3. Sementara mereka malah menganggap ngusap kepala lebih dari sekali itu malah bid'ah, kan repot lah. Sunnah diarani bid'ah. Warawal Hakim,